One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, Dewa Asin kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana percakapan ketiga dewa di surga 34 masih saja berlanjut. Dewa Agung Tianyi mengatakan jika dirinya sangatlah beruntung sekali karena bisa bertemu dengan mereka berdua ini. Kalau tidak, mungkin dirinya kini masih saja menjadi Tauren dan Tianren yang terus baku hantam tak henti di surga 34. Kemudian tidak cukup sampai di situ saja, aku juga bisa mengetahui kejahatan macam apa yang roh bumi lakukan. Bahkan hingga sekarang, Dewa Guan ini yang mendengarkan perkataan itu berkata, "Hei Tagata, apakah kau ingat bagaimana kita bisa ada di sini?" Ya, tentu saja. Dewa Tagata pun mengingat jika dirinya bisa ada di surga 34 karena tendangan keras dari roh bumi merah. Lalu Dewa Agung Tianyi mengatakan, "Kalian tahu untuk melepaskan segel kutukan ini butuhkan kekuatan yang sangat luar biasa." Oh, jadi begitu. Roh bumi merah yang mengirimkan kalian ke sini untuk memulihkan kesadaranku. Apa maksudmu? Apakah ini kebetulan? Kurasa tidak, sang dewa. Itu adalah lingkaran takdir yang harus kalian terima. Ikatan takdir yang tak bisa diubah oleh siapa-siapa. Bahkan kalian para dewa. Ikatan takdir ini sudah ada dari sejak dulu kala, yang membuat alam ini tetap ada dan abadi selamanya. Oh begitu ya, sang dewa agung, ucap Tagata. Ini seperti sebuah rencana di mana roh bumi merah mengirimkan kita ke surga 34. Lalu Dewa Katak mendapatkan kekuatan yang luar biasa dan kau Dewa Agung bangkit kembali. Oh begitu ya. Kalau begitu muridku Dewa Katak akan menghajar habis-habisan roh bumi merah hingga tak tersisa dan semua masalah akan kembali seperti biasa. Namun entah kenapa, aku merasa ini bukanlah akhir dari segalanya. Apakah mungkin para dewa? Entahlah Tagata, aku tak tahu itu semua. Karena kini diriku bukanlah siapa-siapa. Semua permasalahan ini ada di roh bumi merah, yang mungkin sekarang Dewa Katak sedang melawannya hingga mati-matian. Sebaiknya kalian bergerak sekarang. Apakah kau mau ikut sang dewa? Aku tidak bisa melakukannya, karena tubuhku dan surga 34 adalah satu hal yang sama. Jadi pergilah dan berikan kabar baik padaku. Lalu Dewa Tagata dan Dewa Guan Yin pun pergi dari tempat itu. Roh bumi merah, aku Tianyi menunggumu di sini. Kemudian Sin pun berpindah ke pertarungan yang mengerikan antara Raja Asura Rau versus roh bumi merah itu. Sebuah serangan pamungkas pun coba mereka benturkan untuk menentukan siapakah yang akan menjadi pemenang. Kedua benturan dahsyat itu pun benar-benar sangatlah luar biasa. Kedua monster itu saling tak mudah untuk dikalahkan. 4 hukuman apa? Jurus anehmu itu tak layak untuk melawan jurus pamungkasku. Benarkah itu Rahu? Tentu saja. Dan dar, pusaran gila pun terjadi di antara mereka. Serangan dahsyat itu pun menimbulkan suatu ledakan yang begitu luar biasa. Bahkan para dewa saja tak bisa berbuat apa-apa dan tahu jika mereka bukanlah tandingannya. Sementara dari sudut yang berbeda, kelompok Tan Sangsang pun hanya bisa melihat sebuah pertarungan. Wujing mengatakan, sepertinya Rahu mendominasi pertarungan dan sebuah kemenangan sudah ada di tangan. Kau so tahu, sang Wujing, situasi di sana tidak sesederhana yang kau pikirkan. Hei kakak, apa yang kau katakan? Sudah jelas-jelas bukankah jika roh bumi merah tidak bisa mengalahkan Raja Asura Rau yang tak terkalahkan itu? Hei Wujing, pikiranmu terlalu sesederhana itu. Cobalah lihat lebih teliti lagi. Baiklah guru. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Sun Wukong sang Raja Kera pun ada yang memanggilnya. Dan hal itu tak seperti biasanya, karena hanya Sun Wukong saja yang bisa mendengarkan hal itu. Wukong yang merasa aneh mulai panik dibuatnya, karena tak tahu di mana suara itu berada. Yang sampai pada akhirnya Wukong menyadari jika yang memanggilnya selama ini adalah jantung bumi yang berada tepat di belakangnya itu. Ia pun kini melihat sosok kera raksasa dan bahkan dirinya yang berbicara kepada Wukong untuk menemuinya. Wukong yang melihat itu semua mulai panik dibuatnya. Sementara itu di saat yang bersamaan pertarungan antara yang terkuat pun masih saja berlanjut. Kekuatan baku hantam mereka pun meledak di tengah-tengah mereka, yang menandakan kekuatan di antara mereka tidak jauh berbeda. Roh bumi merah yang tak puas akan hal itu menantang kembali Raja Asura untuk bisa mengalahkannya. Raja Asura yang murka mulai mengeluarkan tebasan iblis sang Raja Asura, jurus mematikan yang pernah ia perlihatkan sebelumnya. Namun kini dengan power level yang sangatlah berbeda.
Haha, menarik sekali. Kalau begitu, aku akan memanggil jurus lubang hitamku untuk mengatasi seranganmu itu. Kau terlalu sombong, sialan. Rasakan ini pedang iblis Asura yang luar biasa. Dan serang, sebuah gesekan pun terjadi di sana. Raja Asura pun menyadari jika itu tidaklah baik sepertinya. Ia pun meloncat menjauhi benda hitam itu. Namun ia kaget setelah ia melihat pedang kesayangannya yang terkikis oleh benda hitam itu. Roh Bumi Merah mengatakan, apapun yang kau lakukan sekarang, kau tak mungkin bisa mengalahkan lubang hitamku ini. Sulit dipercaya, ia mampu memanggil lubang hitam seperti itu. Sungguh lawan yang sangat merepotkan. Kau benar sang dewa katak. Apa? Hei, apa itu? Ucap Baji yang melihat dari jauh. Hei guru, coba tanyakan kepada kakak apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Wokong, seperti apa menurutmu? Wokong, hei, Wokong, ada apa denganmu? Kenapa tatapanmu berubah seperti itu? Roh Bumi Merah yang merasa dirinya sekarang di atas Raja Asura Rau mulai memperlihatkan suatu jurus yang mengerikan, yaitu dua cambuk legenda Yin dan Yang. Jurus apa itu, Apapun yang terjadi, aku harus bisa mengalahkannya. Meski kini pedangku hanya setengah yang tersisa. Kalau kau memang bisa, bersiap-siaplah Raja Asura. Rasakan ini, jurus cambuk dua legenda, sang penghukum yang tiada tara. Hus. Sitlah, jurus pedang iblis Asura. Aura benturan kedua serangan itu pun sulit dikatakan dengan sebuah kata-kata. Saking hebatnya baku hantam dari keduanya. Roh Bumi Merah yang mulai mendominasi serangan tersebut mencoba terus dan terus menekan sang Raja Asura hingga tergeser ke belakang. Dewa Barat yang mengetahui jika Raja Asura dalam situasi yang sulit mencoba membantunya. Namun kakek timur malah menahan tindakan kakek barat itu. Putaran dari cambuk-cambuk legenda itu pun mampu menjatuhkan pedang Raja Asura yang membuat ia terikat oleh salah satu cambuk legenda itu dan dilempar jauh oleh Roh Bumi Merah ke dalam lubang hitam itu. Selamat tinggal sang Raja Asura. Sementara di sisi lain, Wokong yang masih belum sadar akhirnya tersadarkan setelah apa yang sang guru katakan. Hei Wokong, apakah kau baik-baik saja? Maaf guru, apakah kau memanggilku? Tentu saja. Guru, sesuatu hal yang gila akan terjadi. Aku ingin melawan Roh Bumi Merah itu. Tapi bisakah kau melakukan sesuatu untukku? Apa yang kau minta Wokong? Tolong gunakan kutukan pengusir iblis padaku untuk menghapus kenangan masa lalu dan masa sekarang. Lalu kira-kira hal macam gila apa yang Wokong akan lakukan? Kenapa ia meminta menghilangkan semua ingatan? Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.